Sebelum saya mulai, saya mau memperkenalkan Akademi Saling. Akademi Saling adalah konsultan imigrasi khusus pengurusan visa Australia. Biasanya kita membantu pengurusannya karena visa untuk kerja dan visa untuk studi, plus visa jalan-jalan turis. Visa Indonesia berdiri bulan September 2014. Kantor kita sementara ini ada di Kota Surabaya, di Semarang belum ada. Dan ini merupakan pertama kali seminar visa di Kota Semarang. Biasanya kami kalau di Jawa Tengah, di Solo, Jogja. Tapi ini pertama kali kita di Semarang. Kantor kami di Surabaya, ada di Surabaya, ada di Surabaya Barat, di Jalan Paminda, dan di Surabaya Timur, di ITC Surabaya. Jadi teman-teman kalau mau ada waktu ke Surabaya boleh mampir. Nah, kita di Saling Indonesia ada untuk memberikan informasi kepada teman-teman, mengedukasi bagaimana cara kerja resmi di Australia. Nah, sebelum saya mulai, saya ingin membuka sudut pandang teman-teman bahwa kerja resmi di Australia itu beda dengan kerja di luar negeri pada umumnya. Karena pertama dibutuhkan visa. Dan beberapa negara di luar negeri juga membutuhkan visa. Kemudian yang kedua bahwa visa Australia itu merupakan, menurut saya, merupakan visa yang paling susah untuk didapatkan. Saya dan mencari kerja. Nah, di Australia mereka membutuhkan tenaga kerja, tetapi mereka membutuhkan tenaga kerja yang biasanya usianya muda dan dibatasi karena begitu banyaknya minat dari semua warga bukan hanya Indonesia, tapi dari Eropa, Amerika, Timur Tengah, Asia itu ingin bekerja ke Australia. Oleh karena itu, Australia membatasi dalam menerima pekerja walaupun mereka membutuhkan lowongan yang banyak. Jadi saya di sini akan menjelaskan bagaimana Indonesia, Surabaya 4,4 sekarang, Jakarta 4,8 sekarang. Nah, lalu bisa hitung sendiri bahwa berapa living cost di Semarang. Kalau di Surabaya, living cost itu kurang lebih sudah mendekati 4 juta. Jadi kalau itu belum cicilan. Kalau diterima gaji UMR dipotong living cost, sisanya savingnya sedikit. Ini 10 kota dengan kredit termahal Indonesia, nomor 1 Jakarta, nomor 2 Surabaya, Semarang nomor 5. Ini living cost. Nah, kalau di rata-rata, yaitu gaji di Indonesia dengan biaya hidup itu kita bisa nabung kalau di rata-rata itu 2 juta lebih sebulan. Saya tidak tahu kenyataan setiap pribadi, kadang-kadang ada yang minus, ada yang lebih. Tapi dari data ini menunjukkan bahwa UMR di Indonesia itu tidak tinggi. Itu menyebabkan banyak orang ingin kerja di luar negeri. Nah, teman-teman mungkin tahu bahwa kerja di luar negeri ada beberapa cara. Mungkin ada PJTKW ada yang tahu yang mungkin ya. Nah, itu biasanya larinya kemana? Ke negara-negara tetangga, Malaysia, Korea, Timur Tengah, Hong Kong. Itu lari PJTKW. Kenapa mereka biasanya yang saya tahu yang lewat PJTKW itu orang Indonesia berasal dari kota kecil. Kalau Semarang menurut saya jarang. Kenapa? Karena UMR di kota kecil, Ponorogo, Trenggalek, Jawa Timur itu akhirnya sudah tidak sampai 2 juta. Jadi mereka lari ke PJTKW Malaysia, mereka mendapat penghasilan di atas 6 juta per bulan. Nah, tapi sistem PJTKW adalah modal sedikit, mereka kerja paspor ditahan, sistem kontrak mereka kerja otomatis karena sistem kontrak paspor ditahan. Ketika kita bekerja 2-4 tahun kita tidak bisa keluar, tidak bisa pindah. Nah, banyak kita dengar akhir-akhir ini kekerasan di Kamboja, di Myanmar, di orang-orang di situ. Tapi mereka tetap banyak yang mau keluar negeri. Kenapa? Karena penghasilan di sana masih lebih besar daripada di Indonesia, termasuk di Semarang dan Surabaya. Nah, kemana kita biasanya pergi? Nah, ini alasan kenapa kalau kita kerja di luar negeri paling banyak nomor 5 keluar dari kemiskinan. Dan biasanya untuk pekerjaan nomor 9. Nah, ini yang membuat, ini yang saya survei, yang membuat perbedaan jauh antara Indonesia dengan Australia. Sebelum saya masuk sini,
Kenapa kok disalin khusus ke Australia, tidak ke negara lain? Jadi disalin cuma khusus ke Australia, khusus bisa dan izin kerja. Kenapa kok ke Australia? Yang pertama karena UMR Australia merupakan tertinggi di status di dunia, UMR per jam. Kalau di rata-rata per jam, ini kita sudah tuliskan di Aussie dollar. Nomor 1 Australia 21,38, tapi per 1 Juli kemarin UMR naik jadi 23,38 per jam. Jadi kalau itu dirupiahkan 240.000 per jam. Nomor 2 Luxembourg, 3 New Zealand, negara-negara Asia seperti Jepang, Korea tidak masuk. Amerika juga tidak masuk. Ini 10 besar, sedangkan Indonesia kalau di rata-rata, ini kita ambil UMR 2022, di rata-rata itu 1,8 Australia dolar per jamnya, atau kalau di estimasi sekitar 12 gaji. Jadi kalau kita kerja di Australia 1 jam, sama kita kerja sama sampainya kerja 1 jam di sini, ini gajinya kita 1/12. Nah, itu yang membuat disalin fokus ke Australia salah satunya. Kemudian yang kedua, kenapa kok Australia menjadi tujuan khusus bagi disalin? Karena di Australia bayaran dan gajinya itu tidak seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia kan bayarannya 1 bulan per bulan. Di Australia bayarannya per minggu atau per 2 minggu. Jadi ketika kita bekerja, kita akan terima bayaran per minggu atau per 2 minggu, tidak ada yang 1 bulan. Ini saya akan jelaskan apa itu permanent resident dan bagaimana cara mendapatkan permanent resident. Nah, saya cuma membandingkan sedikit Indonesia dengan Australia. Ini financial freedom masih 2022. Australia berada di puncak nomor 1 dan nomor 1 dengan nilai 90, sedangkan Indonesia berada di posisi 49 dengan nilai 60. Apa itu financial freedom? Ketika kita bekerja, seperti saya jelaskan tadi bahwa ketika kita bekerja 1 jam sama capeknya di Indonesia sama di Australia, kemudian kita belanja barang, misalnya kita beli baju, 1 jam kerja di Australia kita bisa dapat 3 baju. Tapi kalau di Indonesia kita perlu 5 jam kerja baru bisa beli 1 baju. Itu membuat financial freedom Australia sama Indonesia terpaut sangat jauh. Jadi artinya ketika kita sama-sama mengeluarkan keringat bekerja dalam 1 jam, di Australia kita bisa mendapatkan banyak barang, sedangkan di Indonesia kita membutuhkan jam yang banyak baru mendapatkan besar barang. Itu otomatis membuat financial freedom Australia jauh di atas Indonesia. Meskipun banyak yang bilang bahwa biaya hidup di Australia itu mahal, tinggi, tetapi dengan penghasilan yang sangat besar membuat financial freedom Australia tertinggi nomor 1 di dunia. Ini juga indeks. Ini artinya apa? Politik, ekonomi, pendidikan, sosial semua di rata-rata Australia berada di nomor 5, sedangkan Indonesia di 114. Artinya negara Australia memiliki semua bidang jauh lebih baik di Indonesia. Nah, seperti saya bilang tadi bahwa untuk kerja di luar negeri kita membutuhkan visa dan izin. Jadi poin pertama tadi yang sudah saya jelaskan bahwa TKI-TKW biasanya sistem kontrak, paspor ditahan, kita tidak bisa milih kerja, kita sudah langsung dilempar ke perusahaan, ke PT-nya, dan kita akan kerja di sana. Kelebihannya apa? Kita kan dapat dolar, makanya walaupun di sana banyak kekerasan, orang Indonesia tidak akan pernah berhenti kerja di LPJTKI, tidak akan pernah berhenti. Jumlah yang ingin berangkat kerja di LPJTKI selalu akan banyak, walaupun berita tentang kekerasan itu masih banyak. Karena apa? Penghasilan di sana masih jauh di atas UMR Indonesia. Kemudian yang kedua, ketika kita bekerja di luar negeri, yang kita dapat adalah wawasan. Wawasan itu mindset, sudut pandang. Ketika kita bekerja di luar negeri, kita tidak akan kerja kalau di Indonesia kerja masih bisa main handphone, masih bisa ngobrol. Di luar negeri tidak bisa masuk Malaysia. Saya pernah ke Kuala Lumpur ketemu beberapa TKI-TKW yang sudah 10 tahun lebih, itu gajinya masih di angka 10 sampai 12 per bulannya. Padahal sudah belasan tahun. Mereka bilang bahwa kerja di sana beda sama Indonesia. Di sana tidak ada waktu senggang. Kalau di Indonesia masih bisa ngopi bareng, masih bisa. Itu yang membedakan. Tapi namanya tadi saya bilang bahwa TKI-TKW ini paspor ditahan, mereka dikontrak. Jadi mereka tidak akan bisa pindah selama masa kontrak. Kemudian yang kedua, ini imigran, mereka pakai turis visa ke negara-negara maju, bukan negara berkembang.